Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi amarna bittaqwa wal ibadati wa salatil jumu'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Hamba Allah muqimis salah al-akifina rahimakumullah, sidang jamaah Jumat yang mulia yang tidak boleh berhenti dalam segala aktivitas qalbiyah kita maupun aktivitas fi'liyah kita
Bahkan aktivitas hamiyah kita adalah mengingat, berzikir, memuji Allah Azza wa Jalla, Zat yang kekal abadi, daiman qaiman abada, yang maha segala-galanya, memberikan kita kesempatan hidup, memberikan kita kesempatan beraktivitas, memberikan kita kesempatan beribadah. Semoga segala aktivitas dan segala waktu yang kita nikmati untuk hidup, semuanya bisa teraplikasikan di dalam bingkai keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mendidik kita, mengajarkan kita untuk memilih dan memilah alokasi waktu. Sebahagian kita gunakan untuk beribadah dalam artian aktivitas mahdah, sebahagian ibadah kita dalam format muamalah, sebahagian ibadah kita juga kita sisihkan untuk beristirahat. Semua itu atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh kita senantiasa menyampaikan selawat beriring salam pada beliau, ashabnya sekalian. Hamba Allah jamaah salat Jumat yang mulia. Al-Quran sebagai pedoman hidup kita tentunya berbicara dalam segala hal, aspek dan dimensi. Al-Quran bukan hanya bicara dunia, tapi juga bicara akhirat. Al-Quran bukan hanya bicara siang, tapi juga bicara malam. Al-Quran bukan hanya bicara daratan, tapi juga bicara lautan. Al-Quran bukan hanya bicara rakyat, tapi juga bicara kepemimpinan. Maka salah satu daripada orientasi pengetahuan kita sebagai umat Islam yang hidup berbangsa dan hidup bernegara dalam bingkai kebinekaan Tunggal Ika adalah memahami akan segala kekuasaan itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulaiman Al-Jazuli sebagai penulis kitab Dalail Khairat pada bahagian awal telah menukilkan, telah mengumpulkan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang sangat indah dan elok. Salah satu dari asma Allah adalah Al-Malikal Mulki, Jalla Jalaluh, Allah yang maha memiliki kerajaan. Asma ini diambil dari firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Terlalu luas kalau itu dijabarkan dan ditafsirkan serta jika diartikulasikan. Hanya saja dalam waktu yang sangat singkat ini kita ingin menitik poinkan pada kalimat yaitu qulillahumma malikal mulki. Allah adalah pemilik segala kerajaan. Bahasa lain adalah Allah raja di raja. Allah adalah yang raja. Allah adalah satu-satunya raja. Karena Allah satu-satunya raja, maka yang lain semuanya itu dirajakan saja. Yang lain adalah diberikan kekuasaan, bukan pemilik kekuasaan. Ketika ada orang lain punya power kekuatan, itu diberikan kekuatan oleh yang punya kekuatan. Ketika orang lain ada kekuasaan, maka diberikan kekuasaan oleh yang maha punya kekuasaan. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini, Ali Imran 26,
ada 4 poin yang Allah sebutkan. Pertama kita lihat dulu dari segi Malikal Mulki. Allah sebagai pemilik kerajaan. Dalam hal ini adalah identik dengan poweristik, yaitu kekuatan. Strong, kekuatan yang maha kuat. Itu adalah kekuatan Allah Azza wa Jalla. Kekuasaan yang maha berkuasa, itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menguasai segalanya. Allah menguasai daratan dan lautan karena itu ciptaannya. Allah menguasai flora dan fauna, hewan dan tumbuhan karena itu ciptaannya. Allah menguasai segala yang ada di alam di jagat raya ini, baik itu di bumi atau di planet-planet lainnya. Semua yang ada di galaksi di sana itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah makna daripada Malikal Mulki. Allah sebagai pemilik kerajaan. Hamba Allah yang mulia, sebagai pemilik dan empunya kerajaan, maka Allah mentransferkan, memberikan geperti kerajaan itu kepada kita manusia. Gerira bacut siapa, gebagi sedikit kemuliaan kepada hambanya. Yang pertama, tu'til mulka man tasya. Allah memberikan kerajaan-kerajaan kecil itu kepada kita sebagai hambanya atas nama menjadi sebagai leader, menjadi sebagai pemimpin. Pemimpin itu juga identik dengan makna kerajaan karena dia punya kuasa untuk mengatur dalam berbagai hal dan berbagai level. Ada yang level terkecil, kita dijadikan oleh Allah menjadi pemimpin terhadap indera dan tubuh kita sendiri. Dalam hal ini kita adalah pemimpin, maka rakyat kita adalah tangan kita. Pimpinlah tangan. Dalam hal ini rakyat kita adalah kaki kita. Pimpinlah kaki. Dalam hal ini perbuatan kita. Managelah perbuatan kita. Kita adalah pemimpin. Perbuatan kita, tangan kita, kaki kita, indera kita, itu adalah sebagai rakyat yang kita pimpin. Lebih dari itu, naik kelas sedikit. Kita menjadi pemimpin dalam keluarga, istri dan anak. Pembantu itu adalah rakyat kita. Dari mana kita dapatkan kekuatan? Diberikan oleh Allah yang Malikal Mulki, yang maha menguasai dan maha raja, di atas raja. Kita juga sebagai pemimpin unity, pemimpin kelompok, pemimpin grup dan sebagainya. Kita juga sebagai orang yang bertanggung jawab karena diberikan amanah oleh Allah. Naik level hingga kita pemimpin ormas, pemimpin partai, pemimpin wilayah, pemimpin provinsi, pemimpin negara, pemimpin organisasi regional, pemimpin organisasi benua, atau pemimpin dalam jagat raya internasional sebagai persatuan bangsa-bangsa. Semua itu adalah pemimpin yang diperti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita adalah khalifah. Allah muliakan kita, Allah berikan sedikit kekuasaan, tapi jangan lupa kendali kekuasaan itu ada pada Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita pasang bola lampu hidup dan terang. Hari ini kita tekan saklar hidup lampu. Jangan lupa kendalinya ada di PLN. Kalau PLN mematikan mesin listrik, bola bantah belau haudip. Padahal tak belau bola tak pasang. Kenapa tidak hidup bola ini? Oh pandai udip lampu mati. Artinya listrik ini dikendalikan oleh PLN. Kalau saja PLN di sana mematikan mesinnya, apalagi itu mesin secara paralel, apalagi mesin kita tergantung kepada orang lain, sengap-ngap, tidak ada lampu kita di sini. Itu baru level tingkat kita manusia. Bayangkan dengan kekuatan Allah. Oleh karena demikian mata kita sadari,
Siapapun yang Allah berikan, Allah petik kepemimpinan, jangan lupa itu adalah kepemimpinan yang diberikan oleh yang maha memimpin jagat raya ini, Malikal Mulki, yaitu pemilik segala kerajaan, Jalla Jalaluh. Yang kedua, wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Manusia tidak abadi, manusia tidak kekal, tapi manusia ini punya expired, masa berlaku. Jangankan periode kepemimpinan manusia ini, nyawa kita saja itu habis ending dan ajalim musamma, ada batas. Oleh karena demikian maka sadarilah bahwa amanah Allah yang Allah titipkan pada kita semuanya memiliki masa expired. Yang dalam bahasa organisasi disebut dengan demisioner. Habisnya masa berlaku. Kenapa habisnya masa berlaku? Karena Allah yang menghabiskan itu. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Seorang kecil kadang ditanya oleh kawan, "Ku apa kecil?" Apa katanya? "Ubek noh kecil le, leung hanale kecil." Man barakan kecil, akabih periode yang hanale kecil kaje kebiasa. Artinya ada ending, ada berakhir. Yang mengendalikan itu adalah Allah. Lalu ditanya lagi, cuma hana calonkan diri le. Nah, lung calon mah hana menang. Tak keputar pegawai teman. Semua itu ketentuan Allah. Ini adalah sebuah kesadaran yang perlu ditanam oleh kita sebagai orang mukmin bahwa kita tidak dilarang bercita-cita setinggi langit. Kita tidak dilarang menanam sebuah hamiyah, sebuah program. Kita tidak dibendung untuk menanam sebuah cita-cita besar. Tapi Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya yang sangat populer dan kitabnya yang sangat legendaris yang berjudul Al-Hikam, beliau menulis dari seluruh saduran ayat dan hadis, sawabiqul himami la tahruqu aswaral aqdar. Kuatnya cita-citamu itu, kamu tidak bisa mengganggu kekuatan Allah. Hebatnya tekadmu yang sudah bulat. Tekad bulat. Hana peyot mu beo. Bulat. Aweh bulat tekad. Ingat bahwa yang mengendalikanmu adalah Allah. Maka apalagi dalam iklim dan suasana, nuansa, persiapan-persiapan ya, dalam pesta demokrasi ke depan, kita akan ada pesta demokrasi di negara kita ini, damaikanlah. Artinya laluilah dengan mekanisme di bawah kekuatan dan kekuasaan Allah. Tidak dilarang menjadi calon pemimpin sebab negeri mesti ada pemimpin. Tidak dilarang menjadi calon legislatif sebab sebuah daerah mesti ada legislatifnya. Tidak dilarang menjadi calon pilkada kepala daerah sebab sebuah daerah mesti ada kepalanya. Yang dilarang adalah memaksa Tuhan, mesti aku yang menjadi. Ingat bahwa sawabiqul himami la tahruqu aswaral aqdar. Kuatnya cita-citamu, rapinya desainmu, rapinya politikmu, tidak akan bisa kamu menggoyahkan takdir Allah. Maka terimalah takdir Allah, karena Allah yang maha tahu dan kita tidak jauh lebih mengetahui. Karena Allah lah yang maha mengetahui dan sesungguhnya kita tidak mengetahui. Dan kita tidak punya kapasitas untuk terlibat di dalam pengambilan keputusan takdir. Walaupun kita kadang-kadang terlibat di dalam tim ses, tapi tidak terlibat di dalam tim penentuan takdir. Kita kadang-kadang terlibat di dalam tim kecil, tapi tidak terlibat di dalam tim takdir. Maka jangan kita menggedor takdir Allah, sebab Allah Malikal Mulki. Allah yang maha memiliki kerajaan. Yang ketiga, wa tu'izzu man tasya. Sambungan ayat yang tadi. Allah memuliakan orang-orang yang Allah kehendaki. Allah maha mengetahui siapa yang jadi orang yang mulia. Tentu berkaitan dengan kiprah,
tentu berkaitan dengan perkataan, tentu berkaitan dengan kinerja, tentu berkaitan dengan performance, tentu berkaitan dengan watak, tentu berkaitan dengan karakteristik ketaatan kita kepada Sang Pencipta. Allah memuliakan orang-orang yang Allah kehendaki, silakan hina, mereka tidak akan hina. Selanjutnya, yang keempat, wa tudhillu man tasya. Allah menghinakan orang-orang yang juga Allah kehendaki, silakan ujung putih. Mereka hina di sisi Allah, tapi bukan di sisi kita. Dan kita tidak punya kapasitas, tidak punya SK di tangan kita menentukan dia hina, dia mulia. Nya hana jawab oleh Allah ke katanya. Apa tugas anda memastikan dia mulia atau hina? Itu bukan tugas kita. Hina tidaknya hina, manusia itu ada di Sang Penciptanya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bukan ditugaskan dan kita tidak di-SK-kan untuk itu, maka hina manusia bukan keputusan kita. Dan kita tidak ditugaskan untuk menentukan orang-orang yang mulia. Orang-orang mulia menurut Pulin tidak ada. Oleh karena itu, jangan sok menentukan orang lain mulia atau juga menentukan orang lain hina. Biarkan Allah yang menilai muliakah hamba itu atau hinakah hamba itu. Yang jelas ada rule di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu surah Ali Imran ayat 26. Kita beralih. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-11. Karena manusia punya dinamika yang berbeda, punya frekuensi yang berbeda, punya diferensiasi yang berbeda, punya warna-warni dalam kehidupan. Maka manusia selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya berpeluang dan berpotensi menjadi orang salah, berpotensi menjadi orang yang benar. Dan tugas kita juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi petugas sensus kesalahan orang. Silakan yang bekerja di di petugas sensus mensensus penduduknya petugas, bahkan Badan Pusat Statistik itu mensensus, melakukan validasi data, melakukan aktualisasi data atau sinkroni data, itu jumlah penduduk. Sehingga data itu dimanfaatkan, jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk kaya, jumlah pegawai negeri, jumlah petani, jumlah nelayan, nyan kana dalam data. Tapi kita tidak ditugaskan jumlah hurung god, jumlah hurung bro-nya ni hana data. Oleh karena itu jangan kita bertugas memvonis orang lain itu dengan penilaian kita. Sebab orang lain juga bisa memvonis kita. Buat pegah gop salah kan le. Orang lain kan je si pegah yang salah. Cuma yang pegah tanya karu, dia tak pegah agaknya hana karu, yang agak beda. Kalau kita memaki orang lain boleh, orang lain memaki kita munteh bahasa Aceh. Oh, baik macam-macam. Yang enggak nyan macam-macam katanya wajib. Nah, ini unfair, ini tidak adil. Maka karena kita tidak ditugaskan melakukan pendataan orang-orang yang baik dan orang-orang yang buruk, maka jangan kita menghidupkan itu iklim saling mencaci maki. Perhatikan firman Allah surah Al-Hujurat ayat ke-11. Ini dalam bingkai kita orang Islam. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman. Ini konteks orang beriman. Artinya tidak patut dilakukan oleh orang yang beriman. Terserah di luar itu. Karena Allah sayang kepada kita sebagai orang mukmin. Allah memberikan sesuatu yang sifatnya stressing khusus. Nah, penekanan khusus.
Ada nasihat yang spesial untuk orang mukmin. Wahai orang-orang mukmin, janganlah kamu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Selalu menghembus-hembuskan praduga. Selalu menghembus-hembuskan gosip. Selalu menghembus-hembuskan fitnah yang sabah lembui mandung. Inna ba'dadh-dhann is. Karena sesungguhnya sebahagian dari yang kamu hembuskan itu mengandung dosa. Sebahagian yang kamu sampaikan itu mengandung dosa. Lalu Allah sambung, wala tajassasu. Jangan kamu mencari-cari kesalahan. Itu tidak bagus bagi kita umat Islam. Mencari-cari kesalahan sebab semua kita ada salah. Maka kalau mau cari kesalahan, cari saja pada diri kita. Kalau orang tanya, hana niak minta kesalahan irone bak gop. Jawablah, buku tak minta kesalahan bak gop, lepas badro tina kesalahan. Oleh karena itu, kesalahan tidak perlu dicari pada orang lain. Sebab kita semua, tanpa kecuali selain Rasulullah, semuanya banyak kesalahan. Muare-are kesalahan. Mutronton kesalahan saja. Jadi, jangan gunakan waktu untuk bertajassasu dalam konteks kita sebagai orang beriman. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan kamu hembuskan permusuhan. Apalagi internal kita sebagai umat Islam. Karena tindakan itu Allah menjadikan kita sebagai orang-orang pemakan mayat. Pemakan jenazah. Melebihi daripada kanibal. Kalau kanibal, mungkin yang dia makan adalah orang yang baru dibunuhnya. Masih segar. Tapi kalau yang disampaikan oleh Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan? Adakah kamu suka memakan bangkai saudaramu yang sudah mati? Maksudnya jenazah. Maksudnya makan mayat. Fakarihtumu. Bukankah itu sangat menjijikkan? Fakarihtumu. Bukankah itu sangat luat? Fakarihtumu, bukankah itu sangat kotor? Fakarihtumu, bukankah itu tidak pantas? Fakarihtumu, bukankah itu tidak patut? Tapi yang tidak pantas itu yang kamu lakukan. Yang tidak patut itu yang kamu lakukan. Yang tidak layak itu yang kamu lakukan. Maka engkau di atas kanibal, si pemakan bangkai manusia. Hamba Allah jamaah yang berbahagia. Oleh karena demikian, maka kita sebagai umat Islam, yang pertama kita kembali dan kita merunut kembali, berporos kembali pada ajaran kita agama Islam sesuai dengan yang Allah ajarkan kita selaku hambanya, yang Rasul ajarkan kita sebagai umatnya. Kita ada panduan dalam kehidupan ini, tidak sesuka kita, tidak semena-mena terhadap orang lain, terhadap teman kita. Dan kita sambut ke depan ini nuansa dan iklim suasana berdemokrasi yang teduh. Pastikan bahwa semuanya ada dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Kita bersikap fair, bersikap adil, bersifat sportif karena kita juga satu manusia dari sekian juta umat manusia. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi ma'ab. Alhamdulillahil wahidil qahar. Al-azizil ghaffaril jabbaril mukawwiril laili fin nahari tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah al-barrur rahim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila siratim mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dhawiz zuhdi wal karamat. Ayuhan nas ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamas lighad wattaqullah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni is wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da
ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitam fakarihtumuh innallaha huwat tawwabur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dahu wa nasara abdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah, iqraran li wahdaniyati, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, i'tirafan li nubuwati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dhawiz zuhdi wal karamat. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.